Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita lanjutakan halaman 267. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita membahas al-muraqabah. Sasampunipun kita membahas tentang sabar dengan berbagai tingkatannya, yakni tingkatan mutasabir, kemudian tingkat as-sabir, dan yang kemudian yang tertinggi adalah as-sabur. Sekarang kita bahas tentang muraqabah. Jadi pembahasan tentang muraqabah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 52, Allah menyatakan wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Wa kana lan ono sapa Allah ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu raqiba, selalu mengawasi. Jadi kalau begitu muraqabah adalah pembahasan tentang pengawasan Allah. Muraqabah ini di dalam hadis, satu ketika Nabi ditanya mal ihsan, Nabi menjawab al ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi anta budallaha, hendaknya engkau ketika beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, koyo-koyo, jadi koyo-koyo seliramu mirsani Gusti Allah.
Fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Fa illam takun maka lamun ora mirsani sira. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Maka satemene Gusti Allah mirsani sira. Nah, nek kita pernyataan Rasulullah yang pertama ka'annaka tara niku musyahadah. Maka kalau yang kalimat terakhir fa illam takun tarahu fa innahu yarok, maka muraqabah itu adalah kesadaran ya. Fa innahu yarok ya. Jadi fa innahu yarok. Jadi fa innahu yarok, maka sesungguhnya Allah memperhatikan kamu ya, mengawasi kamu. Jadi muraqabah itu puncak. Nah prosesnya, jadi prosesnya niku kalau winginane kita membahas tentang mujahadah. Jadi mujahadah, untuk bisa mencapai musyahadah maka diperlukan mujahadah, nemen-nemeni gitu. Jadi dari mujahadah kemudian menuju mukasyafah, yang akhirnya bisa musyahadah. Jadi akhirnya bisa musyahadah. Jadi mirsani Gusti Allah. Lah niki mujahadah itu cara kita oleh ibadah nemen-nemeni. Jadi serius oleh ibadah. Nah maka ketika kita serius dalam Al-Quran disebutkan falladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Sapa wonge sing nemen-nemeni mlaku ana dalanku lanahdiyannahum subulana. Pasti aku akan tunjukkan jalanku. Ya. Pasti aku akan tunjukkan jalanku. Maka di situ disebutkan lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang muhsin. Jadi baru mujahadah saja sudah disebut sebagai muhsin. Kalau Rasulullah menyatakan al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tara. Ya. Jadi sintiarani ihsan iku anta budallaha ka'annaka tara. Ngibadah marang Gusti Allah kaya-kaya sliramu mirsani Gusti Allah. Lah berarti di sini kan maksudnya musyahadah. Ya. Tapi dalam Al-Qur'an baru tingkat musyahadah saja. Ya. Jadi tingkat musyahadah saja. Ya. Itu sudah menjadi muhsin. Berarti bagaimana kalau sudah betul-betul musyahadah? Ya. Nah, maka prosesnya kudu nemen-nemeni oleh ibadah mengko bisa mukasyafah, bisa menyingkap tabir ya. Jadi mukasyafah itu bisa menyingkap tabir. Fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Ya. Jadi bahasanya dalam Al-Qur'an ya. Fakashafna angka ghita'aka. Aku buka, aku angkat tutup yang ada pada hatimu. Ya. Fabasarukal yauma hadid.
maka pandanganmu hari ini hadid. Hadid niku artinya besi, tapi pandangannya terang benderang. Nah, ketika terang benderang bisa musyahadah, menyaksikan Allah. Nah, ketika dia musyahadah, maka dia akan sampai pada tahap yang namanya unsiyah. Ya. Jadi ada tahap namanya unsiyah, yaitu keintiman dengan Allah. Ya. Jadi intim, unsiyah. Padahal musyahadah itu kan sudah nampak, ya. Jadi Allah kaya-kaya wis terlihat dengan mata hati. Nah, berarti di situ adalah terjadi al-qurbu minallah, dekat kepada Allah. Lah dekat, kalau sangat dekat itu namanya unsiyah. Wa nuqarribu ilallahi zulfa. Ya. Wa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sangat dekat dengan Allah dengan dekat yang sangat dekat, ya. Yaitu yang disebut dengan unsiyah, ya. Jadi terjadi keintiman, ya. Jadi sholat niku, ya, iku kudu iso krana mirsani Gusti Allah niku sampai pada tahap unsiyah, ya, intim, ya. Jadi intim dengan Allah, ya. Nah, kalau itu tidak bisa dicapai, maka kita, seandainya itu tidak bisa dicapai, maka kita lanjut dengan namanya muraqabah. Jadi muraqabah. Jadi nek mboten saged, rupane gagal mawon, berarti kita muraqabah. Ya wis, sing penting awakmu yakin nek selalu diperhatikan oleh Allah. Jadi kalau proses mujahadah menuju mukasyafah sampai kemudian menjadi musyahadah. Nah, setelah musyahadah ada ya menyaksikan akhirnya al-qurbu minallah, maka di sini ada proses namanya unsiyah, intim. Makanya ada sebagian ulama nek sholat untuk mencapai intim itu unsiyah, ya, bacaannya itu sudah bacaan, ya. Jadi bacaan yang menggambarkan bahwa kita dengan Allah di sini tidak lagi Allah tapi anta. Anta. Makanya enten seorang itu nek ngimami lek mantun sholat wiridan, itu kan membaca kalimah la ilaha illallah. Barang terakhir niku mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi mari wiridan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Asal Gusti Allah niku ada ditarik dadi cedhek gitu. Jadi nggone malah cedhek Gusti Allah, la ilaha illa anta. Makanya enten tiyang niku nek mimpin niku mari la ilaha illallah maca ping 125 niku terakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi dulu sudah pernah saya sebutkan ada la ilaha illallah, ada la ilaha illa huwa, ada la ilaha illa anta, ada la ilaha illa ana. Ya. La ilaha illa ana, ora ana pangeran kejaba kula, ya.
Jadi maksudnya wis cedek temenan gitu. Jadi cedek temenan. Makanya napa nek kita niki nek cedek temenan niku dikuwatirno malah ora sembayang lho wis ana di atine kok gitu ya. Nah, dadi ora sembayang. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam bertasawuf itu ada la ilaha illa anta. Ora ana pangeran kejaba jenengan. Jadi ada jarak. Nah, kalau ada jarak berarti di situ keintiman tapi ada jarak. Makanya kula wangsuli enten imam salat bari wiridan la ilaha illallah ping 125. Nah, itu kemudian terakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, jadi asalnya itu kalimat Allah ismudzat lafdzul jalalah, kemudian ditarik menjadi la ilaha illa huwa, kemudian ditarik lagi didekatkan la ilaha illa anta, ora ana pangeran kejaba panjenengan Gusti ya. Jadi subhanaka maha suci jenengan ya. Jadi subhanaka faqina adzabana. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sak temene kula niki termasuk wong sing dolim. Lho masih mari maca la ilaha illallah ping 125 kok dolim. Ya karena susahnya mencapai unsiyah gitu ya. Jadi tingkatan keintiman niku maling ngarani awake niki dolim. Jadi dolim itu duduk ngoro ana wong mateni wong ya kaya Sambo nembak Yosua, mboten niku, iku kan dolim yang berat ya. Dolim yang ringan perkara sembahyang orang eling karo Gusti Allah yen njaluk sepuro iku termasuk dolim gitu. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ternyata kula niki Gusti termasuk golongane wong sing dolim. Karena napa? Karena mboten saged sampai tingkat intim unsiyah gitu ya. Nah, kalau kita tidak mampu pada tingkat itu, maka kita akan membahas tentang istilah muraqabah. Nah, niki wonten Al-Qur'an dipun sebutaken wa kanallahu ala kulli syai'in raqib. Ya, sesungguhnya ya dan adalah Allah itu ya, mengawasi segala sesuatu ya. Jadi mulai sing gede sampai sing cilik ya, sampai sing gak ketok ndek mripate menungso Gusti Allah niku ngawasi sampai khotorun fi qalbi basarin ana kerentek ndek ati niku Gusti Allah nggih nyumerapi gitu. Nah, makanya kalau wingi kula jelasaken nek malaikat iku nyadeti perbuatan dohire menungso. Jadi perbuatan zahir manusia niku dicatat dening malaikat, tapi dheweke mboten bisa nyadeti sing lembut-lembut niku ya. Makanya dalam hadis yang panjang itu disebutkan bahwa malaikat menyerahkan catatan kepada Allah, catatan hamba kepada Allah, dan oleh Allah ya disuruh sudah letakkan di situ. Nanti saya koreksi itu mana apa ada yang hubungan dengan saya atau baiknya itu hanya baik dari sisi kemanusiaan. Ya karena apa? Ya, karena wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba ya. Nggih.
malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad ya, dengan berbentuk seorang laki-laki. Ya Muhammad, apa itu iman? Ya. Tanyanya, beriman kepada Allah, yang beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan utusannya, dan takdir baik yang buruk serta manis dan pahit ya. Jadi wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah, engkau benar ya. Nah, dari situ para sahabat menyaksikan ya adegan itu, terheran-heran bagaimana mungkin orang yang bertanya malah membenarkan. Sodakta, bener awamu, mari takon kok bener ya. Iku le takone malaikat niku masih man rabbuka, Allahu Rabbi. Malaikat mboten bisa benerno ya. Sodakta, mboten enten penjelasan itu ya. Jadi bagaimana mungkin orang yang bertanya malah membenarkan ya jawaban yang ditanyakan? Bukankah dia datang untuk bertanya? Tetapi mengapa ya? Justru ya, jadi justru terkesan menggurui. Ono iku lek padha menggurui murui ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kebenaran para sahabat yang belum terjawab ya, laki-laki itu ya, laki-laki asing itu kembali bertanya ya, berilah diriku keterangan tentang Islam ya. Apa itu Islam? Al-Islam ya. Kemudian jawabnya, antasyhada alla ilaha illallah wa antuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan ya. Wa tasumu ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka jawabnya, engkau benar awam. Nah, berilah dariku penjelasan apa itu ihsan. Maka beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat ya melihatnya, maka dia akan melihatmu. Jadi ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak ya. Engkau benar, jawab malaikat Jibril alaihissalam, kemudian berpamit pergi ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Jadi malah mengherankan bagi para sahabat, lawan takon ya, membenarkan, malah kesane menggurui ya. Ustadz Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan bahwa ungkapan sabda Rasul ya. Jadi ungkapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tidak dapat melihatnya, maka dia akan melihatmu ya. Fa innahu yarak ya. Merupakan isyarat tentang muraqabah. Jadi pengawasan. Kalau wau sampun kula jelasaken. Nah, jadi muraqabah adalah ilmu ya, ilmu hamba untuk melihat Allah ya, subhanahu wa ta'ala ya. Jadi muraqabah. Sedangkan ya
Jadi sedangkan yang konsisten terhadap ilmu itu adalah yang mengawasi, menjaga atau merasa dirinya selalu diawasi sehingga membentuk sikap yang selalu awas pada hukum-hukum Allah ya. Jadi muraqabah adalah ilmu ya yang menyadarkan kepada hamba bahwa Allah itu selalu memperhatikan dia. Sehingga dengan begitu maka orang itu kenceng ditalani Gusti Allah utawa ora kenceng ku Gusti Allah nyumerapi gitu. Jadi Gusti Allah nyumerapi walaupun itu disingitno Gusti Allah mboten saged ya, kemudian tidak mengawasi, semua diawasi ya. Jadi niku nek cara ilmu tasawuf ya. Jadi ada keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu memperhatikan dia ya. Maka orang Jawa lek omong-omongan menghadapi wong sing tambeng gak apa-apa, Gusti Allah ora sari gitu. Jadi kalimatnya begitu, Gusti Allah ora sari gitu. Jadi Gusti Allah itu selalu mengawasi dia gitu. Jadi walaupun dia menyimpan, merahasiakan ya saking bingungnya kakean duit ya, mari ngono ajudane ditembak, duwike gak didekek ning ngene bank, kuwatir ketemon. Akhirnya informasi ini ono ndek banker ya. Bukan bank tapi banker. Jadi lemas yang diduduk nih lho. Terus ditoto sedemikian rupa itu jadi banker ya. Padahal ya akeh duwike malah bingung. Anggarai akeh wong ro gitu ya. Jadi anggarai akeh wong ro. Jadi jamaah yang dipun muliakan dening Allah. Jadi kalau begitu kita sekarang membahas tentang pengawasan Allah ya. Jadi pengawasan. Jadi kalau dulu ada namanya waskat ya. Pengawasan yang melekat sajane sanes, pengawasannya malaikat ya. Jadi waskat itu dulu. Padahal itu bukan pengawasan malaikat, kesadaran bahwa Allah itu selalu mengawasi dia. Masih menungso ora ketok, tapi Gusti Allah nyumerapi gitu. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Jadi kalau begitu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita, karena itu sebagai bagian dari ketidakberhasilan seseorang itu masuk pada wilayah musyahadah keunsiyah, maka harus berbalik. Gusti Allah moho awas dumateng menungso ala kulli syai'in raqibah. Jadi orang tidak akan sampai pada tingkat ini ya, kecuali setelah ya, menyelesaikan. Jadi setelah menyelesaikan pengawasan, penjagaan ya. Apabila orang mengawasi dirinya sendiri terhadap apa-apa yang telah tampak. Jadi tampak memperbaiki ya. Jadi memperbaiki ini cara kemanusiaan, memperbaiki keadaannya di saat sekarang, maka selalu berada di jalan yang benar ya. Jadi berada pada jalan yang benar. Jadi muraqabah itu bisa dia disebutkan nanti. Jadi ada istilah lain
itu muhasabah. Jadi muhasabah, introspeksi diri. Jadi dengan muhasabah dia akan berhasil bila dibarengi dengan muraqabah, introspeksi diri. Jadi moco keadaane baik iku zahire maupun batine gitu ya. Jadi ya apa dhek saiki posisine wis teko ndi gitu. Lah maka yang terakhir muhasabah pribadi tidak cukup, harus disertai dengan pengawasan ketuhanan ya, muraqabah. Makanya dulu pernah ada program pemerintah waskat pengawasan melekat ya. Ya jane maknane pengawasan malaikat, sehingga diuji coba ya, diuji coba di setiap sekolahan dibuka warung kongkon njupuk dhewe, bayar dhewe, nyusui dhewe ya. Jadi warung kejujuran namanya aja muhasabah yang mengarah kepada ya bagaimana dia mengukur dirinya. Ya, ternyata ya buka warung kongkon njupuk dhewe, dodolane kongkon kongkon njupuk dhewe, bayar dhewe, nyusui dhewe. Ya. Ternyata oleh 10 dino bangkrut. Ya. Ya. Jadi oleh 10 dino bangkrut ya. Nah, itu mengapa? Karena orang tidak merasa ada muraqabah gitu. Nah, orang itu ternyata untuk bisa sampai pada tingkat muraqabah apabila dia merasa diperhatikan oleh orang lain gitu. Jadi pertama kali gitu. Makanya tetap secara syariat lek dodol ya lek tuku kemudian didoli karo sing dodol, lah kemudian bayar ya disusui, Pak. Itu syariat. Lah waktu niku Pak Yudhoyono para Pak Harto niku mencoba itu. Ternyata gak berhasil karena belum dimasukkan namanya muraqabah, kesadaran terjadinya pengawasan Allah kepada ala kulli syai'in raqibah itu belum dicanangkan langsung buka warung kejujuran gitu. Jadi buka warung kejujuran gitu. Karena kalau winginane enten kanca-kanca guyon alumni STM sing tahun 70 ke bawah ya cerita zaman biyen nek kule ana warung lek njupuk tempe iku 3 diwaras siji. Iya, pancene arek STM, ya gedang 3 ya diwaras siji gitu ya. Nah, kula guyoni, lek kaya ngono iku saiki kudu dijoli gitu. Saiki kudu dijoli, wonge kudu digoleki, lek gak ketemu wonge, anake digoleki. Lek gak ketemu anake, putune digoleki. Lek gak ketemu putune, kudu diijoli sedekah berlipat ganda. Lek gedang goreng regane 1.500 ya kudu niat ngijoli gedang goreng 10 kali lipat 15.000 iki sedekah. Sedekahe Pak Iko. Jadi iku lek eling ngoten ya kudu dibalekno pancene gitu ya. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Jadi kalau begitu muraqabah ya, pengawasan diri tidak akan berhasil ya. Jadi cara syariat pengawasan diri tidak akan berhasil bila tanpa pengawasan orang lain ya. Lek wis pengawasan orang lain itu sudah selesai dan berhasil, baru pengawasan Allah. Makanya mursyid niku terhadap muridnya supaya bisa khusyuk nek salat bayangno mursyidmu iku ana ndek jajarmu ngawasi awakmu. Engko suwe-suwe
wis gak usah mbayangno mursyid. Tanpa mursyid wis bisa. Ini karena proses pembelajaran. Mesti bisa khusyuk. Gitu. Karena bagaimana orang itu bisa khusyuk? Ya, muanteng, medenteng, madhep marang Gusti Allah. Lek dheweke iku kesadaran muraqabahnya rendah. Maka muraqabahnya itu manusia dulu, barulah nanti al ingkang raqibun atid. Ya. Jadi di sini proses, jadi tidak mudah. Gitu. Makanya kalau menggunakan pemikiran para ahli tasawuf, yaitu melalui mujahadah, mukasyafah, kemudian musyahadah. Dan unsiyah barulah dia kalau tidak berhasil, dia langsung menyadari saja terjadinya muraqabah. Pengawasan. Maka kalau kita wangsuli musyahadah niku lek cara kitab ya, cara kajian kitab ya, Sirul Asrar ya. Musyahadah niku baru roh jasmani, jadi roh jasmani. Tapi yang bisa unsiyah itu Ruhul Kudus, jadi ya, roh Al-Kudus. Ya. Jadi Ruhul Kudus itu roh yang paling dalam, dan itulah yang bisa merasakan keintiman dengan Allah. Nah, jadi merasa keintiman. Jadi ada Ruhul Kudus, dadi lek umpamane digambaraken ngoten niki batine wong, niki batin. Nah, khusus hati. Lah niki enten bagian-bagiane. Ada bagian yang paling dalam, yaitu yang disebut dengan Ruh Al-Qudsi. Jadi ruh yang asli, yang masih ada pada diri manusia, dan itulah yang bisa melakukan unsiyah gitu. Jadi yang bisa melakukan unsiyah. Tapi menurut saya itu memang tidak bisa stabil. Cara lampu ngono voltasene gak stabil gitu ya. Jadi satu ketika moro intim karo Gusti Allah. Tapi satu ketika ora intim ado teko Gusti Allah. Makanya enten ulama yang berpandangan bahwa seorang itu kalau sholat itu hendaknya membaca surat yang berkaitan, yang isinya itu doa. Jadi isinya doa. Kalau doa ya terjadi keintiman gitu. Kalau tidak doa ya kudu ngerti kalimat itu gitu. Bahwa itu tidak lain adalah doa. Makanya maca suratul Fatihah niku mboten oleh disambung-sambung. Ya kudu siji-siji. Karena setelah kita membaca satu ayat, Allah jawab Bismillahirrahmanirrahim. Allah jawab Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Allah menjawab Ar-Rahmanirrahim. Jadi mboten oleh disambung-sambung karena itu terjadinya dialog. Cuma lek wong gak memahami sampai rahasianya dijablas ae, Pak. Apa mana lek traweh target mari gitu ya. Jadi Fatihah itu saambean gitu ya. Jadi Fatihah saambean. Nah, iki wis pokoke wis diamini nek mburi wis mari gitu ya. Nah, itu lek cara wong ahli tasawuf ya, dia tidak puas gitu. Karena ini ada dialog gitu. Makanya kudu satu per satu. Lalu kemudian maca surat, ya maca surat sing isine niku doa. Gitu.
Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi ngerti karepe gitu ya. Jadi ngerti karepe, dan karepe itu doa gitu. Makanya enten tiyang niku nek ngimami mesti sing dipilih iku sing doa tok. Lek gak milih doa kudu ngerti karepe apa. Wah iki tambah angel maneh lek miturut ahli tasawuf ya. Tapi lek miturut ahli syariat ya wis pokoke bener wacane wis beres ya. Jadi bener wacane. Makanya kalau sudah begitu terjadi keintiman, jaluke iku dengan ada keintiman gitu. Makanya apa wae iku bisa didelok dari sisi ya syariat, bisa dari sisi hakikat. Ya. Jadi dunia itu bisa dilihat harta kita dari sisi syariat. Kita sapa dekku. Tapi lihat dari sisi hakikat, kita sapa dekku Gusti Allah. Gitu ya. Jadi dia wis gak mampu untuk menguasai. Gitu ya. Lha lek ana apa wae, ya iki syariat, ya hakikat. Lek ana wong kelangan, ya oleh kalangan syariat ya diomongno Pak polisi tadi malam rumah saya kebobolan ya, karena ada perampok ya ini itu dilaporno Pak. Tapi le ilmu hakikat gak dilaporno ya wis apa ngedai Gusti Allah ya wingi dititipno aku saiki dijupuk maneh enteng Pak itu ya. Jadi ente gitu. Lah itu bedane gitu. Lah kita niki ya sing dikejar itu adalah kejaran syariat gitu. Ya ora apa-apa gitu ya. Karena banyak orang yang belum mampu pada tingkat hakikat gitu. Jadi belum mampu pada tingkat hakikat. Alah masih dijupuk karo wong dhek Gusti Allah. Pancene wayahe wong iku njupuk. Utawa kaya apa kok dijupuk. Ancene ora disedekah ya dijupuk. Sing njupuk hakikate Gusti Allah. Sampai enten sing berpikir kados ngoten. Makane dunya niki ya tingkatan membahas syariat niku paling utama, paling banyak. Tapi lek bicara hakikat paling sedikit. Makanya kita ngaji tasawuf itu supaya roh apa yang kita hadapi iki cara syariat, iki ya cara hakikat. Iki syariate dekku. Tapi hakikate dek Gusti Allah. Jadi hakikate dek Gusti Allah. Dadi lek umpamane dunyane dikelompokno mari ngono ludes, ya gak apa-apa pancen dek Gusti Allah. Tapi ngoten niku nggih mboten betah. Ya, kadung wis mlebu ati kok. Ya. Kadung mlebu ati itu ya apa? Makanya kula sering nyampeaken lek nrimo apa-apa aja diterima nganggo ati, trimo nganggo tangan tok ae. Aja dilebokno ati. Tapi apa ya iso gitu ya. Wong tangan karo ati iki sambung gitu ya. Jadi trimo nae nganggo tangan. Lah engko lek ujul gak nganti ati iki katut gitu ya. Jadi trimo nae. Iku ngono titipane Gusti Allah, satu ketika dijupuk oleh ora dijupuk ya awakmu sing dijupuk gitu ya. Ya, alon-alon go awakmu sing dijupuk gitu. Jadi itu kalau ilmu hakikat. Lah lek wis ilmu hakikat ya di antara yang dibahas adalah muraqabah. Ya. Ilmu noto hati gitu. Ya, ilmu noto hati. Oke. Kita lanjutaken alinea baru. Ahmad Al-Jariri mengatakan halaman 269. Siapa yang tidak memperkuat takwa dan pengawasan antara dirinya dengan Allah, maka dia tidak akan sampai pada
Jadi tidak akan sampai pada mukasyafah, ya, terbukanya tabir, ya, rahasia dan musyahadah, merasakan, ya, merasakan persaksian dengan Allah. Jadi menurut Ahmad Al-Jariri ngoten. Jadi siapa yang tidak, ya, tidak memperkuat takwa dan pengawasan, jadi muraqabah, maka dirinya, ya, maka tidak akan sampai pada tingkat mukasyafah, gitu ya. Bahkan pengawasan itu baru nanti di sini terjadi mukasyafah. Ya, tapi kalau jelasakan, ya muraqabah itu puncak dari ketidakberhasilan seseorang musyahadah, maka dia akan sampai perlu berpindah ke muraqabah, ya. Jadi itu. Tapi di sini menurut, ya, Ahmad Al-Jariri, seorang yang tidak mampu pada tingkat muraqabah, dia tidak akan mampu membaca, ya, apa yang dibalik rahasia, apalagi sampai tingkat musyahadah, gitu ya. Jadi sampai tingkat musyahadah. Oke. Itu penjelasan permulaan dari muraqabah. Mangke kita kaji lebih dalam bagaimana pandangannya para sufi. Mbok pilih enten pertanyaan, monggo. Ya. Jadi mengawasi diri, caranya bagaimana? Karena menungso niku kan sing pinter, jadi mengawasi orang lain, tapi tak pinter mengawasi diri. Ini yang banyak terjadi, ya. Membaca orang pinter, ya, tapi dia sendiri tak mampu membaca dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Ya, jangan membaca orang lain dulu, ya. Jadi baca dirinya. Jadi kalau kita ini muhasabah, ya, jadi menurut teori ini Haris Al-Muhasibi, ya. Ya gampang saja. Ya apa caranya membaca diri? Ya kita niki lebien kan nanten apa catatan harian kita. Jadi kita niki kudu duwe waktu untuk mencatat apa yang telah kita lakukan. Umpamane dina Selasa mang tangi 2:30, terus adus, terus sholat tahajud, terus budal nang masjid, terus ngaji, terus sholat isyraq, ya. Jadi enten tulisane ngoten. Lek ngaji sini apa dikai penjelasan. Loh, kok di mari ngaji mulai krono ngantuk, istirahat dilut, ditulis maneh, ya. Nah, tapi ada sesuatu yang kemudian kok enggak bagus di situ. Lah itu kudu dicatat. Nah, kita niki mboten pati kober, wis diserano malaikat kabeh, gitu ya. Jadi kita niki mboten kober apa, sing iku wis diserano malaikat, terus apa jare malaikat, muga-muga malaikat nyateti sing apik, sing elek ora tercatat, gitu ya. Nah, niki makanya saniki kan negara niku melok nyateti wong, ya. Jadi melok nyateti wong telepon direkam, wong SMS direkam, wong direkam kabeh niku. Tertulis niku ning gone satelit mriku, mungkin dibuka ro. Dalan tampen niki lha apa iki Selasa isu-isu iki. Ya, wong ngaji enten catetane ya, gitu. Jadi enten catetane. Lah mangke dicocokno catetane negara karo catetane malaikat, ya. Mana yang ada yang kurang apa ndak? Makanya saniki lek negara niku kan nyateti apa ae. Rabi catet, lebihan gak dicatet. Rabi catet. Anake pira catet, gitu ya. Bojone pira catet, gitu. Nah, iku
Iku dicatat kabeh Pak itu ya, dicatat kabeh. Lah berarti niku kan bantu malaikat meneh-meneh dicek ya. Ana sing ketelesut apa ora gitu ya. Tapi lek malaikat iku biasae sing catetane menungso sing merusut, lah iku dicatet karo malaikat gitu ya. Biasae. Lah harus bisa membaca diri gitu ya. Lah kapan kita mengevaluasi diri? Ya lek kate turu, aku mangki lha apa? Oh, aman dina iki. Mek ana siji sing gak enak. Mang aku kok ngrasani koncoku. Tapi durung ngomong mendek ati tok. Padahal ana wong iku dirasani nganggo ati tok iku wis krasa. Ya. Apa maneh nganggo ungkapan bahasa. Lah, pada orang yang mampu mendengar suara hati manusia, ya, padahal dirahasiakan itu banyak itu, ya. Jadi banyak. Jadi ketika Utsman bin Affan ditekani sahabat, ya. Kemudian sahabat ini sebelum datang itu kan lewat itu ketok ono wong wedok, gitu. Lah ternyata wong wedok iku ayu, dadakno mari ketok ndelok. Barang teko nang Utsman, nang Sayyidina Utsman. Niku Sayyidina Utsman mboten kok langsung ngomong, ya. Apa perlu apa awakmu enggak? Hati-hati lho ya, hati kudu dijaga. Kaget niki sahabat niku kok ro, ya. Padahal Sayyidina Utsman niku ya gak ro tapi kaya ana sambung. Lah iku dhek gak krungu gak ana sing lapor tapi ro. Lah iki ana wong sing makome kaya ngono gitu ya. Nah, iku kudu njaluk sepuro nang wong iki. Mek perkara rasan-rasan tapi ora ngomong gitu. Ya. Tapi rasan-rasan sing kira-kira rasan-rasan elek, tapi lek rasan-rasan api ya. Wong iku lho apik, wong iku gandeng, wong iku ayu ya ora apa-apa ya. Cuma aja diterusno ae gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.